Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman semua. Alhamdulillah di video kali ini ataupun di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu dari kelompok 6. Demikian judul dari hasil presentasi kami, yaitu anti kejang dan ikatan obat reseptor. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan dari materi awal. Di sini saya akan membahas materi awal dari anti kejang ikatan obat dan reseptor, tapi yang lainnya lagi untuk lebih jelas akan dijelaskan pada teman-teman saya. Oke, di sini saya akan membahas sedikit ataupun membuka sesi diskusi kali ini. Oke, kita langsung saja. Apa yang dimaksud dengan obat anti kejang? Obat anti kejang adalah senyawa yang secara selektif dapat menekan sistem saraf pusat dan digunakan untuk mengontrol dan mencegah serangan tiba-tiba dari epilepsi tanpa menimbulkan depresi pernapasan. Obat anti kejang bersifat secara simptomatik. Artinya, dia hanya meringankan gejala saja, tetapi tidak menyembuhkan. Sehingga, pengobatan epilepsi diberikan untuk seumur hidup. Demikian efek samping dari obat anti kejang antara lain adalah kerusakan dari sumsum tulang, hati dan ginjal, neuropati, gangguan saluran pencernaan, maupun alopecia. Oke, next ke mekanisme kerja dari obat anti kejang. Salah satu hipotesis mekanisme kerja obat anti kejang adalah serupa dengan anestetika, sistemik, dan sedatif hipnotika. Artinya yaitu termasuk obat yang berstruktur tidak spesifik, yang efek farmakologisnya dipengaruhi oleh sifat kimia fisika dan tidak oleh pembentukan kompleks dengan reseptor spesifik. Pada umumnya, obat anti kejang mempunyai dua struktur karakteristik, yaitu gugus yang bersifat polar, biasanya gugus imido, dan gugus yang bersifat lipofil. Oke, di sini saya ada contoh gambar dari turunan obat anti kejang mengandung struktur ureida, terdiri dari senyawa barbiturat, hidantoin, oxazolidindion, maupun succinimida. Baik teman-teman, demikian dari yang bisa saya presentasikan kali ini. Selanjutnya di sini teman-teman saya akan membahas mengenai dari turunan obat anti kejang yang saya sebutkan sebelumnya, barbiturat, hidantoin, dan lain-lain. Baik teman-teman, demikian dari video saya. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman lain untuk menjelaskan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Sigit Juliana Setiawan, yaitu tentang turunan barbital. Turunan barbital dapat digunakan untuk mengontrol epilepsi, tetapi efeknya kurang selektif. Turunan ini efektif terutama untuk mengontrol serangan grand mal dan parsial atau psikomotor. Kurang bermanfaat untuk serangan petit mal. Mekanisme kerja turunan barbiturat dapat mengurangi fungsi korteks motor masih belum begitu jelas. Contohnya fenobarbital, mefobarbital, dan pirimidon. Baik, di sini saya akan menunjukkan materi yang dijelaskan teman saya, yaitu tentang turunan hidantoin. Turunan hidantoin sangat efektif terutama untuk mengontrol serangan grand mal dan parsial atau psikomotor, kurang bermanfaat untuk serangan petit mal. Contohnya yaitu metformin NA, mefenitoin, dan etoin. Contoh struktur turunan hidantoin yaitu seperti gambar di samping. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang turunan oxazolidindion, di mana turunan oxazolidindion ini efektif untuk pengobatan serangan petit mal. Contohnya itu trimetadion dan parametadion. Adapun struktur dari turunan oxazolidindion ini dapat dilihat pada gambar di samping. Turunan succinimida. Turunan succinimida mempunyai aktivitas yang cukupan terhadap serangan pelit mal dan tidak efektif terhadap serangan grand mal. Contohnya vansuximid, metsuximid, dan exosimid. Turunan benzodiazepin itu adalah
penekanan sistem saraf pusat yang terutama digunakan sebagai sedatif, hipnotik, dan reaksi otot. Ada beberapa contoh-contohnya, yaitu yang pertama chlordiazepam, diazepam, dan clobazam, flurazepam, dan lorazepam, dan clonazepam. Baik, untuk selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Kelas selanjutnya yaitu turunan asam valproat. Asam valproat adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi kejang, terutama yang disebabkan oleh epilepsi. Obat ini bekerja dengan cara memengaruhi keseimbangan senyawa alami di otak atau yang disebut dengan neurotransmitter untuk menghentikan kejang. Turunan asam valproat yang digunakan untuk anti kejang antara lain adalah asam valproat dan valproate. Asam valproat atau Depaken dan Leptilan digunakan untuk pengobatan serangan petit mal dan myoclonic. Petit mal atau juga disebut dengan kejang petit mal adalah suatu jenis kejang melibatkan hilangnya perhatian dalam waktu singkat. Kejang petit mal lebih sering terjadi pada anak-anak dibandingkan pada orang dewasa. Sedangkan myoclonic atau juga disebut dengan sentakan otot adalah otot yang disentak mendadak secara tidak sengaja, goyang atau kram. Efek anti kejang berhubungan dengan meningkatnya kadar GABA di otak. Selanjutnya yaitu turunan dibenzazepin. Contohnya yaitu carbamazepin dan oxcarbazepin. Pertama yaitu carbamazepin atau tegretol dan temporol, turunan dibenzazepin yang mempunyai spektrum anti kejang luas dan digunakan untuk mengontrol serangan epilepsi parsial, grand mal, dan petit mal. Carbamazepin juga merupakan obat terpilih untuk pengobatan neuralgia, trigeminal, dan glossopharyngeal. Efek samping relatif lebih rendah dibandingkan phenytoin, seperti mengantuk dan iritasi lambung. Carbamazepin diabsorpsi secara lambat pada saluran cerna. Kadar plasma tertinggi dicapai setelah 6-12 jam dengan waktu paru biologis kurang lebih yaitu 36 jam. Dosis 400 mg per hari. Yang kedua yaitu oxcarbazepin atau trileptal, adalah turunan keto dari carbamazepin. Sifat dan kegunaan mirip dengan carbamazepin. Dosis awal 300 mg per hari. Kemudian ditingkatkan menjadi 600-1200 per hari. 1200 mg per hari dalam dosis terbagi. Struktur senyawa dari dibenzazepin, turunan dibenzazepin itu ada gabapentin, gabakulin, dan topiramal. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.